Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke, nah berjumpa lagi dengan Ibu Uli tentunya di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun alangkah baiknya kita mulai dengan doa dipimpin oleh anakku Pera. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu Pera. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada ketua kelas. Anak Ibu Pebi, bagaimana kelas kita hadir semua karena Hadir, Bu. hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus. Oke, karena kita hadir semua, kita akan mulai pembelajaran kita. Namun, untuk memulai pembelajaran ini, ada Ibu buat yel-yel semangat untuk kita semua. Nah, kamu bisa tiru Ibu praktekkan dulu, baru kamu ikuti ya. Kalau Ibu mengatakan tepuk semangat, kamu langsung tepuk 2 kali. Hu, ha, hu, ha. Oke, bisa semua? Bisa Bu, bisa. Oke, Bu. Kita mulai ya. Kalau bisa Bu. semua buka mic-nya dan kameranya. Oke, sudah. Ibu kita mulai ya. Oke, anak-anak Ibu, mari kita mulai pembelajaran dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya, nah hari ini kita belajar teks eksplanasi. Tunggu sebentar, Ibu akan memulai presentasi, bagikan layar dulu ya anak-anak Ibu ya. Oke, kita belajar teks eksplanasi. Oke anak-anak Ibu, diperhatikan layarnya masing-masing. Saat ini kita sudah masuk dalam pembelajaran teks eksplanasi. Namun, minggu yang lalu kita sudah belajar cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Di mana kamu belajar apa itu teks eksplanasi, apa saja strukturnya, dan apa saja kaidah kebahasannya. Sekarang Ibu mau uji kalian dulu, ya. Perhatikan ke depan semuanya. Nah, ayo anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Iya, Harahap, silakan. Kalau nggak salah, Bu, teks eksplanasi adalah teks tentang rangkaian satu fenomena, Bu. Iya, oke. Teman kamu Harahap mengatakan rangkaian suatu fenomena. Ayo, nah di sini anak Ibu Pera sudah bertunjuk tangan. Silakan, Nak. Baik Bu, teks eksplanasi ini kan Bu yang saya tahu, ini berupa teks yang berisi peristiwa Bu. Peristiwa-peristiwa, fenomena, boleh itu Bu, misalnya nanti ada banjir, ada kebakaran, ada tanah longsor, seperti itu Bu yang saya tahu. Oke, di sini tadi ada teman kamu Saripudi mengatakan bicara fenomena. Teman kamu mengatakan suatu peristiwa. Ayo, satu orang lagi. Iya, Putri, silakan Nak. Ya Bu, teks eksplanasi itu Bu, teks yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian, misal kejadian alam, sosial, budaya. Itu Bu, menurut saya. Oke, nah ada lagi di sini kajian fenomena ya. Oke, kita akan lihat, perhatikan ke depan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya bisa terjadi di sekitaran kita yang memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Nah, inilah teks eksplanasi itu. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Sekarang Ibu bertanya kembali.
Siapa yang tahu struktur-struktur dari teks eksplanasi? Ayo. Ada 3 itu yang Ibu jelaskan minggu lalu. Saya, Bu. Oke, anak Ibu Yuyun, silakan. Struktur teks eksplanasi itu ada 3, Bu. Ada yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga itu penegasan, Bu. Penegasan itu bisa berupa saran, bisa juga berupa rekomendasi. Iya, benar. 1 orang lagi. Ayo Putri, silakan. Mic-nya Putri. Ya Bu, struktur teks eksplanasi kalau tidak salah yang saya ingat minggu lalu itu ada pernyataan umum, kemudian sebab akibat sama interpretasi Bu. Iya, benar. Nah, perhatikan ke depan biar kita mengetahui semuanya, sama-sama mengingat ya. Diperhatikan ke depan anak Ibu. Saripudin, Harahap, diperhatikan ke depan. Nanti biar jangan lupa lagi ya. Nah, struktur teks eksplanasi ada 3. Benar yang dikatakan teman kita, teman kalian Yuyun dan Putri. Ada yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, yang ketiga ulasan. Nah, selanjutnya siapa yang tahu apa kaidah-kaidah dalam teks eksplanasi? Ini Ibu tes dulu, minggu lalu belajar atau tidak ini? Berisi istilah teknis, Bu. Iya, betul Yohana 1. Ayo Ria, silakan nakku. Ada Menggunakan konjungsi kalimat kronologis dan fasih, Bu. kausalitas, Bu. Kenapa Maria? Menggunakan konjungsi, Bu. Iya, menggunakan Konjungsi kausalitas dan kronologis, Bu. Kronologis. Betul. Oke, benar sekali, semuanya paham ya. Berarti Ibu tidak sia-sia menjelaskan minggu lalu. Oke, anak-anak Ibu. Nah, di depan sini sudah kamu lihat, bisa mengingatkan kembali. Yang pertama menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi, terdapat kalimat istilah, menggunakan kata kerja, dan bahasa bersifat informatif. Seperti yang kamu katakan tadi, semuanya sudah ada di sini, tolong diingat dari pengertian, struktur, dan kebahasaan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini, kamu melalui kegiatan pembelajaran ini, kamu harus mampu menganalisis teks eksplanasi dengan karakter kreatif dan dapat mengidentifikasi, menganalisis, mempresentasikan, menanggapi, dan menyimpulkan dengan memperhatikan isi struktur dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Jadi anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran ini harus kamu capai dalam materi kita saat ini, oke? Nah sekarang, kamu perhatikan ke depan, hari ini Ibu akan memunculkan video, perhatikan video ini untuk pengerjaan selanjutnya ya. ...2050, 95% wilayah Jakarta Utara itu sudah ada di bawah laut. Peneliti mengatakan bahwa Jakarta mungkin saja tenggelam karena penurunan permukaan tanah. Kita cek faktanya. Saat ini saya sedang berada di sebuah gedung di Muara Baru, Jakarta Utara. Kita turun dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, dapat Anda lihat, lantai satunya sudah berada di bawah permukaan tanah dan digenangi air. Penyebab penurunan tanah sebenarnya ada beberapa hal ya. Ya kita temui bahwa yang paling signifikan adalah pengambilan air tanah dalam yang berlebihan.
Dan penurunan permukaan tanah ini telah terjadi di seantero ibu kota. Di Jakarta Pusat ini saja, penurunan telah mencapai 1 hingga 2 cm per tahun. Lalu, bagaimana dengan daerah lain di Jakarta? Kalau lagi banjir, air dari laut rembes, itu pasti dia kelelep gitu. Ini dari kolam renang, setinggi tembok itu. Tembok ini pokoknya kolam renang tenggelam, di atasnya kolam renang lah. Di atas kolam, jadi pokoknya ini rata. Terus air-air juga masuk ke dalam rumah, perabotan-perabotan juga jadi tergenang-tergenang gitu. Diberi waktu 1 bulan untuk melakukan koreksi. Apabila tidak dilakukan koreksi, SLF-nya bisa dicabut dan izin operasional pada semua yang berada di gedung itu bisa dicabut. Jadi bukan hanya SLF-nya, tetapi semua yang berada di gedung itu akan kena impact. Ya sekarang kalau kita lihat 13 sungai kotor semua. Nah kalau 13 sungai itu udah bisa dibersihkan, berarti itu cadangan air. Secara matematis kebutuhan air di Jakarta dari air permukaan bisa terpenuhi. Cuman kapan, apakah mau dilaksanakan? Nah yang jelas tidak bisa dilaksanakan secepat mungkin. Khawatir sih pasti khawatir. Tinggal di sini itu ya udah resiko. Banjir setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali itu tuh hal yang udah biasa, dan memilih tinggal di sini ya udah pilihan dan menerima resiko apapun. Oke anak-anak ibu, bagaimana tadi terdengar suara videonya kan? Dengar Bu. Terdengar, baik. Nah, setelah kamu memperhatikan, mendengar, dan menyimak dari video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan, apa yang kamu lihat di dalamnya? Coba dulu Fatma, anak ibu. Ya Bu. Tadi kamu menyaksikan videonya, apa yang kamu lihat, nak? Informasi apa yang kamu dapat dari video itu? Saya menemukan berbagai fakta di situ, Bu. Contohnya satu. Contohnya satu, ada jumlah sungainya ada 13, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu tanya sama Sarlin. Anak Ibu Sarlin, apa yang kamu dapat dari video itu? 30 tahun lagi Jakarta bisa tenggelam, Bu. Iya, 30 tahun lagi Jakarta bisa tenggelam. Oke, Ibu tanya dulu. Apa yang bisa kamu dapat, Yuyun, dari video yang Ibu Yang saya dapatkan dari video tersebut itu ada fakta dan opini, Bu.
Coba Kalau sebutkan contohnya. ya, kalau opininya itu 30 tahun lagi Jakarta akan tenggelam, itu masih berupa pendapat karena belum terjadi. Nah, kalau faktanya adalah uh, sedang dibersihkan tadi Bu, ada sungai yang banyak sekali sampah-sampahnya itu sedang dibersihkan. Saya kurang menyimak Bu, agak putus-putus. Saya lupa nama sungainya. Itu sedang dibersihkan. Itu adalah fakta Bu, benar terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Anak Ibu Yuyun, Pak Mas Arlin. Dimana tadi ini satu pendapat, semuanya ada fakta dan opini ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Tadi ini di dalam video ini ada banjir ya kan, akan terjadi banjir, akan ada fenomena tenggelamnya. Nah, apa penyebabnya itu? Coba dulu Ibu mau Vera dulu yang jawab. Apa penyebab kenapa seperti itu? Yang saya tahu kan Bu, terjadinya seperti itu karena Bu di Jakarta itu kan Bu, yang saya lihat di televisi Bu, padat kali Bu rumah-rumah. Sudah sedikit sekali Bu ada tanaman-tanaman, saya lihat. Sudah terlalu banyak mall, banyak bangun-bangunan, jadi mudah datang banjir Bu. Mic-nya Bu. Apa penyebab kira-kira tenggelam Jakarta 30 tahun? Suaranya tidak terdengar, Bu. Belum terdengar, Dengar Bu. suara saya? Udah, Bu. Iya Bu, sudah. Oke, Sudah, Bu, sudah. saya bertanya dulu satu orang lagi ya kepada Pebi. Pebi, apa penyebab akan terjadi? Ada opini mengatakan Jakarta akan tenggelam 30 tahun lagi. Penyebabnya karena terlalu sering mengambil air dari dalam tanah, Bu. Iya. Bu, mohon maaf, di sini hujan deras sekali, Bu. Jadi saya tidak terlalu dengar, Bu. Oke, tidak apa-apa. Jaga kesehatannya ya anak ibu. Nah, tadi sudah kamu melihat di dalam. Sekarang apa? Sekarang ibu belum bertanya nih sama dua orang. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pendapat ini? Coba Saripudin harap dulu. Apa yang harus kita lakukan biar ini tidak terjadi? Oh, ini Bu, membersihkan sungai Bu. Biar nanti air sungai itu bisa digunakan Bu untuk air minum, nggak mengambil air lagi dalam tanah Bu. Begitu Bu. Iya, benar. Ayo satu orang lagi. Ria yang mengangkat tangan ya Ria. Apa yang harus kita lakukan Ria? Jangan membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, bagus. Oke, terima kasih anak-anak ibu di sini. Oke, satu orang lagi, Yohana. Menanam pohon, Bu. Menanam pohon, Bu. Menanam pohon, Bu. Iya, usul yang baik ya, menanam pohon. Oke, anak-anak ibu, tadi sudah ada kita melihat penyebab dari video ini 30 tahun lagi Jakarta akan diperkirakan tenggelam. Dan apa saja yang kita lakukan. Saat ini Ibu tugaskan kamu dari video ini, temukanlah informasi yang kamu dapat seperti yang Ibu tanyakan tadi pada video tersebut dan sajikanlah informasi tersebut ke dalam peta pemikiran seperti contoh berikut. Perhatikan ya anak contoh yang Ibu buat biar nanti paham cara mengerjakan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Bu buat berbagai fenomena. Namun kamu akan membuat seperti ini, tapi di tengah-tengahnya ini nanti kamu bisa buat contoh banjir begitu ya. Tadi kan itu akan terjadi banjir ya. Nah, terus kamu buat di sebelah akar satunya itu penyebabnya, akar duanya itu apa yang harus kita lakukan biar jangan terjadi. Terus nanti kamu bisa tambahkan cabang-cabang yang menurut kamu informasi yang ada dalam video tersebut. Ya, ada pertanyaan nak Bu mengenai tugas ini? Paham semuanya? Bu, berarti ya. Tunggu satu-satu ya, Nak.
Anak Ibu Asma ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu kasih waktu kepada kalian untuk mengerjakan? Ada Bu. Iya, silakan anak Ibu Harahap. Bolehnya betul Bu, dilukis saja Bu. Pakai Boleh. pakai pulpen. Itu lebih bagus ya, kamu melukisnya. Oke. Bu. Ada lagi pertanyaan? Kak anak Ibu Asma? Sama seperti harahap Bu, jadi boleh diwarnai kan Bu? Bisa, itu lebih bagus, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Kamu harus menanamkan karakter kreatif. Oke, Nak? Nah, setelah ini Ibu akan membagi kamu ke dalam ketiga kelompok ya. Nah, diperhatikan nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama ada Fatma, Febria, Vera. Kelompok kedua ada Yuyun, Sherlyn, Yohana, Saripudin, Harahap. Yang ketiga ada Putri, Maria, Ria, dan Asma Yunira. Oke, bisa? Sebelum mengerjakan ada pertanyaan lagi? Sudah paham semuanya anak-anak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Bagus. Nah, sekarang Ibu beri waktu kepada kamu untuk mengerjakannya. Yang sudah selesai bisa dikumpul ke depan. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Nah, jika ada yang kurang dimengerti bisa datang ke depan menanyakan kepada Ibu atau tunjuk tangan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, waktu kita sudah habis dalam mengerjakan. Ada yang sudah selesai anak Ibu? Ada yang sudah selesai? Bentar lagi Bu. Oke, bagaimana? Oke, waktu kita sudah habis. Bagaimana anak Ibu Putri? Kelompok 3 sudah Bu. Bisa kita lanjutkan ke dalam presentasi kelompok. Bagaimana Putri bisa mempresentasikan? Bisa Bu. Bisa. Oke, ini layar Ibu tarik dulu. Bisa, Bu. Ibu kasih wanti waktu kepada Putri dan Yuyun untuk mempresentasikan ya. Oke, dari perwakilan kelompok Putri dulu atau saya, Bu? Oke, perwakilan kelompok 1 dulu ya, Nak. Oke, Ibu persilakan. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Ada saya, Maria, Ria, dan Asma. Jadi hasil mind mapping yang sudah kami susun seperti ini. Ada dampak dari banjir, kemudian penyebabnya, lalu ada cara penanganannya, saya presentasikan. Untuk dampak banjir itu ada beberapa. Mungkin di sini kami menyusunnya kurang jelas, tapi nah mungkin salah satunya adalah sarana prasarana, lalu penyebabnya itu karena curah hujan yang tinggi dan sebagainya. Mungkin ini hasil mind mapping dari kelompok 3. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke ya, Ibu rasa semuanya sudah baik karena kelompok yang pertama maju ini sangat mewakili semuanya kelompok ya. Nah, karena sebentar lagi waktu kita akan habis pergantian les, bisa ditarik anak Ibu Putri presentasinya.
Luar biasa sekali ya presentasi dari Putri, anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, oke, alangkah baik. Sekarang izinkan Ibu lagi. Iya. Nah, setelah presentasi kelompok yang sudah kita laksanakan, ini hasil kerja kelompok 1. Ibu kasih apresiasi dengan nilai yang sempurna. Setelah itu, kelompok 2 tadi mengerjakan dengan baik sekali. Ibu kasih apresiasi nilai sempurna. Dan begitu juga dengan kelompok 3 yang tadi presentasi luar biasa ya. Ibu kasih nilai presentasi yang luar biasa dengan nilai sempurna. Oke, anak-anak Ibu, setelah kamu melakukan peta pemikiran, nah, tugas kamu di rumah yang akan kamu lakukan yaitu seperti tabel berikut ini, dan ini sudah terlampir di dalam LKPD yang Ibu bagikan. Kamu bisa melihat strukturnya, ada 3 tadi yang kita bahaskan dari minggu lalu dan Ibu bahas juga tadi. Setelah itu apa saja menurut kamu pernyataan umum atau identifikasi fenomena, terus bagaimana sebab akibatnya, interpretasinya, kamu ceritakanlah di dalam tabel 2. Ya, mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Oke, luar biasa. Oke, maka dari itu Ibu mau dulu Yuyun, berikan dulu tanggapan kamu mengenai pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Dari proses pembelajaran kita pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur, Bu. Ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan ada interpretasi. Jadi penting sekali kami mempelajari teks eksposisi ini agar kami bisa memaparkan tentang sebuah hal atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih anak Ibu Yuyun. Sekarang anak ganteng Ibu dulu. Harahap, ayo. Tadi ada anak cantik Ibu, sekarang anak ganteng dulu. Apa, Bu? Oh, setelah belajar ini, Bu, baru, Bu, nggak mau lagi aku, Bu, buang sampah, Bu, di paret, Bu, biar nggak banjir nanti rumah kami, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Itu perlu diterapkan ya, Nak ya. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Melalui teks ini, melalui pembelajaran ini, kita paham untuk saling menjaga lingkungan kita masing-masing. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya Ibu berikan tugas kepada kamu sebelum pertemuan selanjutnya, tugasnya sudah harus dikumpul ya di meja Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat dalam belajar, dan untuk membakar semangat kita lagi, mari kita buat tepuk semangat. Ayo, anak-anak Ibu, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu Li. Sampai bertemu. Baik, terima kasih Bu Uli. Ya, saya kira ya saya melihat ada sesuatu yang baru ya hari ini. Bapak Ibu yang lain mungkin sepakat ya. Apa yang baru kira-kira Bapak Ibu? Apa yang baru? Penilaian, Pak. Ada evaluasi, Pak. Apalagi yang lain? Oke, Pak. Bagaimana dengan medianya? Medianya juga cukup menarik. Menarik, Pak. Dengan mind mapping. Nah, jadi yang seperti ini akan mengundang mengundang perhatian dari siswa kita. Jadi saya kira itu cukup bagus ya. Tadi KD-nya apa Bu Uli tadi?
D. Pengetahuan KI 3.4 Pak, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Menganalisis ya. Nah, saya tugas akhirnya tetap Uli buat berupa Ada, produk. Pak. Ya, berupa karangan ya. Iya, Pak. Baik. Ya, tadi Nah, tugasnya Pak, mereka itu membuat ke dalam tabel dulu. gimana? Mana Bu? Tadi tugas Pak saya suruh memasukkan strukturnya, menulis struktur dalam tabel, Pak. Oke. Dalam tabel ya. Nah, maksud saya itu Bu Uli nanti ada tugasnya dalam bentuk karangan. Iya, Pak, ada. Ada ya? Oke, jadi kita biasakan Ibu Bapak semuanya ketika materi-materi yang kita ajarkan itu, apapun itu semua materi, tetap ada produknya itu. Kalau memang di KD 4 berapa gitu ya, itu tetap ada produk. Kalau dia berupa teks, berarti mereka harus membuat teks. Apakah teks prosedur, teks eksplanasi gitu ya. Nah, tetap harus dibuat. Nah, ada satu barangkali masukan aja Bu Uli. Itu tadi ada istilah mind mapping. Ya, Ya kan? Iya, Pak. Nah, ada nggak bahasa Indonesianya itu? Ada pemetaan pemikiran ya, Pak. Tadi saya buat bahasa Indonesianya, Pak. Iya, tadi itu masih ada mind mapping tadi itu. Di mana tadi itu? Iya, di pekerjaan anak-anak. Ya, maksud saya itu Ibu luruskan. Oh iya, Ya, Pak. ya, jadi bukan hanya kita maksud Bapak. Jadi ketika anak-anak kita misalnya menggunakan istilah sebenarnya boleh mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi tetap harus ada bahasa Indonesianya gitu. Kita luruskan seperti itu. Jadi ketika anak-anak kita menggunakan kata-kata tidak baku, ya, menggunakan kata-kata yang salah, itu harus kewajiban kita sebagai guru untuk meluruskan. Langsung saja ditegur gitu ya. Jadi ya tapi tegurnya tegur membangun lah, jangan menyalahkan gitu ya. Oke. Bu Uli tadi ada kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari? Ada Pak. Ya, di video juga ada di Bukan. Maksud saya itu ada Pak di pengertian. Ibu ada menyampaikan apa gunanya ini dipelajari. Ada tadi? Oh, saya kayaknya kelupaan tidak Pak, tapi memang saya udah rencanakan itu. Nah, tetap kita biasakan ya. Itu namanya makna pembelajaran kita itu apa? Mengapa kita belajar amanah pekerjaan, Bu Yahuta Galung misalnya ya kan. Nah, disampaikan apalagi surat amanah pekerjaan di kelas 12. Mengapa di kelas 12 disampaikan itu? Mengapa bukan di kelas 11 atau 10? Nah, atau mengapa bukan di SMP misalnya? Tentu semua ada maknanya karena kelas 12 itu sudah dekat tamat. Itu sampaikan bahwa sebentar lagi kalian akan memerlukan surat amanah pekerjaan ini. Ya. Jadi semua harus dapat disampaikan. Tadi kita teks fantasi juga seperti itu, ya prosedur apa lagi, semuanya lah pokoknya. Jangan lupa ya Ibu Bapak ya, jangan lupakan bahwa pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan, ya. Nah, ini wajib, ya, ini wajib. Bukan karena ini jadi penilaian, tidak, tapi ini keharusan bagi kita untuk menyampaikannya. Baik Bu Uli, saya kira itu Bu Uli ya. Ya, penilaian sudah ada tadi. Ya? Oke, baik. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hal baik ya bagi Bu Uli, bagi kita semuanya. Mudah-mudahan untuk berikutnya nanti ketika praktik lapangan juga ini jangan pernah kita lupakan. Jadi yang media tadi tetap digunakan ya Bu Uli waktu nanti PPL ya. Ya, tetap Pak. Ya, baik. Menarik ya. Baik. Terima kasih Bu Uli. Terima kasih kembali Pak.